Di sini saya sedikit mengulik mungkin beberapa materi tentang negosiasi. Jadi negosiasi bisa saja diartikan perundingan, juga mempunyai arti upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antar kedua belah pihak. Negosiasi yang baik itu negosiasi yang berdasarkan data yang real, akurat, dan faktual. Mendapatkan yang kita inginkan dari orang lain, namun pada akhirnya tidak semua dapat kita peroleh dalam negosiasi karena harus diakhiri dengan kesepakatan bersama. Yang seharusnya terjadi dalam negosiasi adalah proses menyatukan dua belah pihak yang berbeda posisi untuk suatu kesepakatan. Sehingga negosiasi ini mencakup pembicaraan, diskusi, tawar-menawar, pertukaran, kompromi, perundingan, perdebatan, dan positioning. Kapan negosiasi dibutuhkan? Negosiasi dibutuhkan pada saat terjadi pertentangan kepentingan, perbedaan solusi, peluang berkompromi. Manfaat negosiasi. Tercapainya tujuan melalui negosiasi apa yang kita inginkan dan bagaimana mencapainya menjadi lebih jelas. Yang kedua, memiliki otoritas lebih besar melalui negosiasi, kita merasa dapat memegang kendali karena harus mengambil inisiatif dan meraih kesepakatan terbaik bukan sebagai penonton. Yang ketiga, menjalin hubungan baik. Inti negosiasi mencapai kesepakatan yang memuaskan kebutuhan kedua belah pihak sehingga terjadi hubungan yang harmonis. Yang keempat, mencegah dan menyelesaikan konflik. Melalui negosiasi, pihak lain dapat melihat cara pandang kita dan menyepakati hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi mencapai tujuan dengan cara merangkul lawan. Yang selanjutnya, negosiasi yang sukses. Negosiasi yang sukses adalah yang pertama melibatkan komunikasi yang efektif antara dua pihak. Yang kedua, setiap pihak mengembangkan pemahaman bagaimana memuaskan pihak lain dan menyelesaikan perbedaan. Kedua belah pihak menerima hasil dengan baik. Selanjutnya adalah negosiasi konvensional. Negosiasi konvensional ini yang pertama harus fokus pada kemenangan, yang kedua bertahan keras pada posisi masing-masing, yang ketiga mencari kompromi pada kehendak sendiri. Adapun model negosiasi konvensional ini seperti menggertak, mengancam, mengkritik, dan berdebat. Selanjutnya adalah negosiasi yang efektif. Yang pertama, harus memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi. Perumpamaannya, misalnya bisa jadi kita tidak suka pada lawan bicara kita karena gaya bahasanya yang mungkin menggertak. Jangan mudah terjebak oleh keadaan supaya kita on track pada solusi. Yang kedua, jangan terjebak pada perdebatan posisi. Sadari bahwa setiap pihak berangkat dari posisi yang berbeda. Menganggap lawan bicara adalah musuh kita akan terjebak pada negative thinking. Yang penting berusaha menyelidiki motivasi, kepentingan, dan saran. Yang ketiga, buat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Seperti kumpulkan banyak alternatif agar tidak terjebak pada satu solusi saja. Yang kedua, semakin banyak alternatif pilihan yang memungkinkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Yang selanjutnya, kesepakatan harus berdasarkan kriteria objektif. Jangan terjebak pada penampilan orang yang karismatik. Orang karismatik terdengar sangat meyakinkan selama negosiasi, namun menghasilkan kesepakatan yang tidak seimbang. Ada beberapa rangkaian yang sukses untuk bernegosiasi. Yang pertama, waktu persiapan yang memadai. Yang kedua, sasaran yang jelas. Yang ketiga, memahami pokok permasalahan. 4. Strategi rencana negosiasi yang jelas. 5. Taktik negosiasi yang tepat. 6. Sikap saling menghormati. 7. Informasi lawan negosiasi. 8. Komunikasi yang efektif. 9. Positive thinking. 10. Terbuka untuk bertukar ide. 11. Mau berkompromi. Ke-12. Bangun kesepakatan. 13. Evaluasi implementasi. Selanjutnya, langkah pertama seperti pikirkan sesuatu yang mungkin.
Yang pertama, buat asumsi dan dukungan dengan data. Yang kedua, jelaskan asumsi tersebut. Yang ketiga, buatlah alasan yang jelas. Yang keempat, jelaskan konteks dan berikan contoh. Yang kelima, motivasi orang lain untuk menerima bagaimana pandangan kita. Yang keenam, siap menerima perbaikan. Yang ketujuh, dengar dan tetaplah terbuka. Mungkin beberapa tips untuk kita bernegosiasi dengan konektor, networker, produser, dan analyzer. Tips negosiasi dengan konektor yaitu kita harus terbuka, jujur, mengawali pembicaraan kecil, jangan langsung to the point. Pahami kondisinya dulu, jangan langsung melakukan negosiasi. Yang kedua, tips negosiasi dengan networker. Jelaskan apa manfaat negosiasi yang dilakukan untuk dirinya dan perusahaan, maka kita akan mudah memperoleh kesepakatan. Yang ketiga, tips negosiasi dengan produser. Jelaskan lebih dahulu apa yang kita tawarkan dengan cara menarik, kemudian tanyakan apakah dia tertarik atau tidak. Yang keempat, tips bernegosiasi dengan analyzer. Siapkan dukungan data secara lengkap dan faktual. Nah, pada pemaparan materi terakhir, yaitu kekeliruan yang harus dihindari dalam negosiasi. Yang pertama, menginginkan sesuatu secara berlebihan. Yang kedua, saling mengandalkan kekuatan. Yang ketiga, gagal mengenali kekuatan sendiri. Yang keempat, mudah menyerah. Yang kelima, terjebak pada suatu pilihan. Yang keenam, memiliki mental menang kalah. Yang ketujuh, terlalu banyak menekan pihak lain. Yang kedelapan, menerima opini atau perasaan sebagai fakta. Yang kesembilan, posisi dianggap segalanya. Yang ke-10, percaya semakin besar otoritas akan memberikan lebih banyak kekuatan. Yang 11, banyak bicara, sedikit mendengarkan. Yang ke-12, terlalu tergesa-gesa. Sekianlah hasil pemaparan materi saya pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan pada penyampaian saya dan salah kata saya ucapkan. Terima kasih. Audio Jungle.